Oke, halo semuanya. Semuanya semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa bahagia. Hari ini kita akan belajar membuat database perpustakaan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada entitas buku, kemudian ini atributnya, ada kode buku, judul buku, penulis, penerbit, dan jenis buku, kemudian ada entitas siswa dengan atribut NIS, nama, kelas, dan jenis kelamin. Kemudian ada entitas peminjaman dengan atribut tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, kode peminjaman, NIS, dan kode buku. Nah, ini adalah desain tabel untuk buku, siswa, dan peminjaman ya. Jadi tipe data, ukuran, dan keterangannya sudah saya berikan di sini. Nah, sekarang kita coba buat database-nya di Microsoft Access. Kita buat blank database di Access. Kemudian jangan lupa diberi nama. Misalnya kita beri nama database perpustakaan ya. Saya buat DP perpustakaan, kemudian jangan lupa disimpan di dalam folder kamu. Setelah simpan di dalam folder kamu, kamu bisa pilih create. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi tabel 1 kita buat sebagai tabel siswa. Jadi caranya di sini ada design view, kamu pilih design view-nya, kemudian nama tabelnya kamu ganti dengan siswa. Nah, kita masuk ke dalam desain tabelnya siswa. Nah, di siswa sebagai primary key itu ada NIS, tipe datanya teks, bisa pilih short text, ukuran atau field size-nya 5, kemudian ada nama, nama itu maksudnya adalah nama siswa, anggap saja nama paling panjang ukurannya 50, kemudian ada kelas, misalnya 12, kemudian ada jenis kelamin, cukup satu ya, laki-laki atau perempuan ditandai dengan L atau B. Nah, kita buat satu tabel lagi. Jadi ini bisa kita simpan tabelnya, kemudian kita masuk menu create, kita pilih tabel. Nah, tabel yang satu ini caranya sama dengan tadi tabel siswa, masuk ke design view, diganti namanya menjadi tabel buku atau entitas buku. Nah, atribut dari buku tadi kita masukkan, ada kode buku, tipe datanya teks, ukurannya 5. Kemudian ada judul buku, misalnya tadi ukurannya 100, kemudian ada penulis, lalu ada penerbit, tipe datanya tetap short text, ukurannya 50, kemudian ada jenis buku. Short text ukurannya 50 juga. Kita simpan lagi ya. Nah, setelah kita simpan, kita buat satu tabel lagi, yaitu tabel peminjaman. Jadi untuk transaksi peminjamannya ya. Nah, di tabel peminjaman ada kode peminjaman yang menjadi primary key, tipe data short text, ukurannya 5, kemudian ada tanggal peminjaman, tipe datanya date or time, formatnya bebas, kamu tentukan, saya pilih medium date, kemudian ada tanggal pengembalian. Tipe datanya date or time lagi, formatnya saya pilih yang medium, kemudian ada NIS,
short text ukurannya 5, dan juga ada kode buku. Kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita close semua tabelnya, kemudian kita buat relationship. Kamu bisa mengisi datanya dulu atau membuat relationship-nya dulu ya. Jadi bebas, asal datanya sudah ada yang sama sih tidak masalah. Ini misalnya saya buat isian untuk buku ya, misalnya kode buku ada BK 123, misalnya judul buku informatika, penulisnya, kemudian penerbitnya, jenis buku, buku pelajaran, misalnya. Kemudian saya buat lagi buku 124. Ini asal ya, kalau misalnya kamu sudah punya buku, memang sudah ada kodenya, perpustakaannya tinggal diberikan saja. Nah, misalnya ini judul bukunya, penulisnya, penerbitnya, misalnya apa ini? Sama saja. Ini novel. Kita simpan datanya, kemudian di peminjaman, itu ada kode peminjaman. Jadi kode peminjaman, saya buat kode, tanggal peminjamannya dipilih, misalnya tanggal 10 kemarin, pengembaliannya tanggal 14, NIS-nya, kode bukunya, tadi ada buku 123. Kemudian pinjam 02, itu tanggal 10, pengembaliannya tanggal 15, kita coba pakai NIS-nya sama, 1, 2, 4. Nah, di siswanya kita coba isi 1 saja ya. Jadi NIS-nya 2, 3, 4, 5, namanya misalnya Danisa, kelasnya 11, IPA 2, jenis kelaminnya perempuan. Nah, ini semua kita simpan ya. Nah, kemudian di database tools masuk ke relationship, kita tampilkan satu persatu tabelnya. Nah, kita hubungkan kode buku, diary buku dengan kode buku di peminjaman. Kita pilih enforce relationship tipenya one to many. Jadi di sini membacanya bahwa satu buku itu bisa dipinjam beberapa kali ya. Kemudian NIS siswa dengan NIS di peminjaman, kita enforce. Nah, jadi satu siswa bisa meminjam beberapa kali. Nah, ini kita simpan saja ya. Nah, selanjutnya kita buat query. Query itu fungsinya kita bisa membuat tabel baru, dan tabel barunya itu bisa menyesuaikan kebutuhan kita. Saya pilih menu create, kemudian query design. Kita tampilkan ketiga tabelnya atau entitasnya. Nah, misalnya saya mau membuat query peminjaman. Jadi query transaksi peminjaman. Saya butuh kode peminjamannya, kemudian tanggal peminjamannya, kemudian tanggal pengembaliannya, kemudian NIS, siapa NIS-nya, namanya siapa, kelasnya, kelas mana, kemudian judul bukunya apa, misalnya hanya ini saja ya. Nah, kemudian kita view. Nah, di sini langsung keluar hasilnya, query 1. Jadi, kode peminjaman yang pertama, itu tanggal pinjam 10, tanggal pengembalian 14, yang pinjam itu NIS-nya 1, 2, 3, 4, 5, namanya Danisa, 11 IPA 2, judul bukunya informatika. Begitu juga yang peminjaman yang kedua, ya. Karena tadi kita isinya kan hanya satu
siswa. Jadi hanya satu siswa. Nah, jadi query itu manfaatnya kita bisa membuat tabel baru yang bisa menampilkan data-data yang kita butuhkan saja. Jadi kalau semua tabel atau entitasnya sudah memiliki relationship, jadi bisa kita tampilkan data-datanya bisa kita ambil. Oke, mudah sekali ya membuatnya. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya, sehat selalu.